yang disabdakan oleh Sang Buddha. Arwah-arwah berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan, setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikian pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap merenung selesai. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hubungan, ada teori Dhamma yang sangat dekat dengan tradisi, dengan budaya di masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Ini dibuktikan ajaran-ajaran Sang Buddha ada beberapa yang selaras sejiwa dengan ajaran-ajaran yang ada di Tiongkok pada waktu itu. Baru saja kita mendengarkan ajaran Sang Buddha yang menceritakan tentang leluhur-leluhur datang ke rumah-rumah yang dulu dihuninya. Apabila diisi rumah tersebut yang masih hidup ini peka, maka mereka pun merespon dengan memberi persembahan-persembahan kepada leluhur yang telah tiada. Di kalangan umat Buddha, di samping memberikan persembahan-persembahan berupa makanan fisik seperti saat ini, juga melakukan pelimpahan jasa, yaitu membaca sutra, membaca kitab-kitab suci yang berkaitan dengan leluhur yang telah meninggal dunia. Ini termasuk salah satu kebajikan membaca sutra, membaca kitab suci. Memang yang ideal itu membaca kitab suci itu langsung tahu artinya. Namun di beberapa kalangan umat Buddha, saya juga sering melayani seperti sembahyang kematian itu. Lebih-lebih yang senior-senior, yang sepuh-sepuh, kalau dibaca langsung Indonesianya itu sembahyangnya itu kurang abdul, ya. Itu biasanya menggunakan bahasa Mandarin maupun bahasa Pali. Itu yang tua-tua maunya seperti itu. Namun di kalangan yang muda-muda ada rasa ketidakpuasan, kok bisa mengucapkan, bisa sembahyang kok tidak tahu artinya. Namun apabila saya jalankan semua, bahasa Palinya dibaca, bahasa Indonesia juga dibaca, membutuhkan waktu yang lama sekali. Jadi memang menuruti kemauan umat banyak itu tidak gampang, tidak mudah. Namun esensi dari membaca sutra ini itu biasanya dijelaskan oleh para biku. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersama-sama di bulan ini masyarakat Tionghoa pergi berkunjung di kuburan, membersihkan kuburan-kuburan. Ibaratnya kuburan-kuburan dari leluhur, dari orang tua itu adalah rumah-rumahnya. Pasti kalau rumah setidaknya setahun sekali itu dibersihkan oleh keluarga-keluarga yang masih hidup,
ditengok, pasti arwah itu akan senang sekali. Berbeda dengan keluarganya cuek, tidak peduli, tidak mengurus kuburannya. Kuburannya kelihatan seperti gerumbul, seperti hutan. Alangkah memprihatinkannya. Maka sebagai tanda bakti dan hormat, keluarga-keluarga itu berkunjung di kuburan di waktu yang cerah, cembing, membersihkan makam-makam, sambil di situ ya mempersembahkan makanan-makanan. Sekalipun memakai kata persembahan, sebetulnya persembahan itu juga tidak berkurang juga, tidak dedel juga. Ya, sekalipun seenak apapun juga tidak akan dedel. Makanan-makanan itu ternyata yang membutuhkan yang hidup. Jadi dengan adanya cembing ini, yang pertama kita mempersembahkan makanan, namun sebetulnya yang makan yang hidup ini. Memakai sarana makanan itu sebagai sarana reuni keluarga, kumpul-kumpul keluarga. Ada yang ingat, oh dulu papa orang tuaku senang makanan ini, dibawakan. Sekalipun nanti juga yang dimakan sendiri bersama-sama, ya itu. Tapi jarang sekali saya lihat itu makanan di kuburan itu bawa durian, ya. Tapi ada juga, saya pernah ada seorang biku, ya, masa hidupnya itu suka makan durian. Waktu peringatan, ya, peringatan 49 hari, setiap peringatan tuh mejanya leluhur di sini itu diisi buah durian. Ya, jadi yang mabuk bukan arwahnya sebetulnya, itu yang mabuk yang di depan itu altar itu karena bau durian. Ya, ada beberapa kesukaan beliau. Alangkah bahagianya kalau semasa beliau masih hidup itu bisa makan apa yang kita bawa. Rasanya kita sudah mendapatkan surga dunia, ya. Jerih payah kita, ya, gaji kita, honor kita untuk beli makanan dan diminati oleh orang tua kita. Demikian pula semangat yang sama, Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini juga mempersembahkan, membawa makanan masing-masing, menganturkan sembah bakti sujud kepada leluhur yang telah tiada. Tentunya ini juga akan mengkondisikan leluhur yang kita doakan, yang kita beri persembahan itu merasa bahagia. Dengan kebahagiaannya sendiri yang diciptakan atas rangsangan, atas bantuan dari yang hidup, keluarga yang hidup ini, akan mendukungnya untuk telah di alam bahagia, alam surgawi, maupun mencapai pembebasan. Dan juga di saat kumpul-kumpul ini yang jauh lebih penting juga, mengingat pesan-pesan moral dari orang tua kita. Sewaktu orang tua kita masih hidup, tidak henti-hentinya memberikan nasihat. Bahkan ketika orang tua kita masih hidup, itu kita mengatakan orang tua itu cerewet, ya. Yang mudah-mudah mengatakan cerewet, ya, banyak omong. Namun sebetulnya karena belas kasih dari orang tua kepada kita, agar kehidupan kita itu selamat. Selamat dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan berikutnya. Semoga Bapak Ibu, saat ini bukan saja kita berkumpul memberi makanan untuk leluhur yang telah tiada, namun pesan-pesan moral beliau akan selalu menjadi pedoman hidup bagi Bapak Ibu saudara kalian untuk selalu menjaga tali silaturahmi antar keluarga, selalu rukun dan damai, dan saling membantu di antara keturunan leluhur beliau, sehingga tetap sampai kapanpun mengkondisikan arwah itu tetap mempunyai kondisi bahagia karena garis keturunannya bisa rukun dan damai. Sadu, sadu, sadu.